Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 Ekonomi Mikro. Kelompok saya beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Mubasir dari kelas MN23L, dan satu teman saya lagi, yaitu Najwa Afna Unisa. Namun sekarang dia tidak melanjutkan perkuliahan lagi karena alasan tertentu. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan materi permasalahan perekonomian dan sistem pengaturan ekonomi. Ekonomi merupakan bagian penting yang ada di dalam suatu negara karena ekonomi membahas bagaimana perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya. Namun tidak dapat dielakkan lagi karena banyaknya penggunaan sumber daya menyebabkan timbulnya kelangkaan sumber daya. Permasalahan kelangkaan sumber daya menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi baru, khususnya bagi negara berkembang. Apa barang dan jasa yang harus diproduksi dan untuk siapakah barang jasa tersebut diproduksi? Meliputi yang pertama, sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian langkah kedua, menentukan penggunaan faktor produksi. Langkah-langkah terakhir yaitu menentukan cara barang diproduksi dalam memikirkan masalah efisiensi kegiatan memproduksi. Lalu, ekonomia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sistem pengaturan ekonomi mencakup 4 objek. Objek yang pertama, sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, menentukan keinginan mana yang harus dipenuhi. Yang ketiga, menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Dan yang terakhir, pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan. Atas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi membuat beberapa pemisalan mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian, membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Itu salah satu contohnya. Kemudian ini data dapat dari hasil sensus pertanian menunjukkan ada dua objek dalam rumah tangga dan dalam unit. Dari bidang tanaman pangan menunjukkan dalam unit lebih tinggi dibandingkan dalam rumah tangga. Kemudian dari hortikultura, dalam rumah tangga lebih tinggi daripada dalam unit. Perkebunan, bidang perkebunan dalam unit lebih tinggi dibandingkan dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, peternakan dalam unit lebih tinggi juga dari dalam rumah tangga. Ini data menurut tahun 2024. Batas kemungkinan produksi dan kurva menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor-faktor yang produksi yang dimilikinya. Jumlah rumah tangga 9.903 usaha pertanian atau RTUP rumah tangga naik
22,93% dari sensus pertanian 2013 dan jumlah usaha pertanian 10.034 perorangan atau UTP naik 22,87% dari sensus pertanian 2013. Sampai di slide terakhir, sebelum presentasi ini saya akhiri, saya ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama saya presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk saya sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.